Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Untuk video lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi jangan lupa tonton yang lainnya juga karena ada beberapa saham yang saya bahas juga yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ESA. Jadi ESA sebelumnya ya sudah saya bahas ya. Intinya saya sudah sebutkan selama berada di atas 422 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 500 ya seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia breakout kemudian masih naik lagi tinggi ya. Ini garis-garisnya sudah saya pernah gambarkan. Kemudian dia koreksi. Nah, ini kalau yang rajin nonton ya, ini tetap sama ya. Jadi selama bertahan di atas 422 dia masih ada harapan untuk rebound lagi ke atas 500 dan minggu lalu dia capai targetnya di resistennya di 500 ya pas ya. Nah, ini ditutup di 500. Jadi untuk yang sudah punya silakan pasang aja trailing stopnya ya. Kalau mau pasang trailing stop kalau posisi seperti ini kalau dari chart mingguannya bisa menggunakan acuan dari high-nya 2 minggu yang lalu ya di 488 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 488 karena kalau dia turun lagi di bawahnya 488 ada kecenderungan dia akan testing lagi area dekat di 422. Jadi seperti itu ya. Ini garis saya berikan memang nggak pas ya. Ini sebelumnya low-nya dia pas di 430 bukan di 422 ya. Tapi ya kurang lebih lah seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound, barusan kita mulai buy atau buyback ya seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sekarang mau buy boleh saja ya. Dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 540 dengan targetnya di 600 dan 650 masih ada ya. Walaupun di sini ada checkpointnya high-nya di 575 ya. Paling nggak kalau 600 gagal ya kemungkinan masih bisa di 575 lah ya seperti itu ya. Ini saya gambarkan satu garis lagi di 575. Di sini kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik kita boleh average up lagi. Jadi naik ke atas 525 tambah lagi dan seterusnya ya atau naik ke atas 540 ya sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Boleh tambah lagi atau average up. Pasang aja stop lossnya di 488 ya. Jadi ini peluangnya masih lumayan bagus ya. Potensialnya masih bisa lanjut rebound naik ke atas testing lagi area resistennya 575 ya. Yang sebelumnya dia gagal koreksi ya. Jadi kalau sebelumnya gagal, kali ini dia berusaha rebound lagi, berusaha breakout lagi, bukan berarti dia pasti gagal lagi, enggak ya. Ya belum tentu pasti berhasil, enggak ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stopnya dan stop lossnya ya. Kalau di bawah 488 ya, dia cenderungan testing lagi area sekitar 422 ya. Jadi lebih baik jual dulu kalau dia gagal bertahan di atas 488 ya. Itu untuk grafik mingguannya. Kalau dari daily-nya di sini ya, area buy weekly sudah saya pernah gambarkan di 474 di sini ya. Ketika dia naik ini 474 jadi dia sudah berhasil naik lagi ke atas 474. Jadi yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah buy ya, naik ke atas 500 tambah lagi. Walaupun penutupannya pas di 500 ya. Ya mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Ini masih cukup bagus ya. Jadi selama di atas 474 masih cukup bagus. Yang nggak berani buy sekarang tunggu aja di 474 lagi ya buy weekly-nya atau di area 422 ini ya di bawahnya ya. Jadi untuk ESA ini masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 525. Dengan targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 575 ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mau buy sekarang pasang stop lossnya di 474 ya kurang lebih ya. Naik ke atas 525 tambah lagi, naik ke atas 550 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja karena terus terang aja ESA ini seringkali fluktuasinya lumayan tinggi ya. Naik 2 hari 3 hari ya seperti ini ya, kemudian dia koreksi cenderung sideways turun lagi ya seperti itu ya. Nah apakah kali ini sudah naik 3 hari dia kecenderungan akan sideways lagi atau koreksi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Kalau dari indikator teknikalnya sih sejauh ini sih kalau kita perhatikan ya dia memang sebelumnya dia koreksi kemudian sideways ini berjuang lagi untuk naik ke atas. Tapi secara jangka menengahnya ini untuk ESA ini sebenarnya masih uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini terbukti dari kalau kita tarik gambar garisnya di sini ya, garisnya kurang lebih sini ya. Jadi ini di garis trend lainnya area supportnya ya, support dari trend lainnya itu dia masih arahnya masih ke atas ya. Jadi jangka menengahnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini di daily chart-nya agak beda ya. Jadi bisa pakai daily chart untuk support resistennya atau weekly ya. Kalau misalnya nggak mau ikut fluktuasi yang setiap hari ya, pusing Pak Sunar lihat setiap hari ya, ikutin aja pakai weekly chart-nya, garis-garisnya yang sudah saya berikan ini ya. Jadi tetap sama sih garisnya sama ya dengan yang sebelumnya saya berikan ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya. Tujuannya saya nggak rubah-rubah supaya bisa profit konsisten ya. Kalau dirubah-rubah terus nanti bikin orang bingung ya seperti itu ya. Saya sudah pasang trailing stop atau stop loss di sini loh, kok garisnya dirubah lagi ya. Jadi ini untuk acuan aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Elsa.
Elsa dia akan menguji resisten 270. Jadi sudah saya pernah bahas sebelumnya. Kalau dia selama masih di bawah 270 ya, itu sebenarnya untuk Elsa dia masih resiko ya. Jadi ini untuk weekly chartnya ya, 270 dia masih resiko. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia naik ke atas 270 buy ya. Minggu depan mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ya. Maksud saya minggu ini ya. Jadi ini kan sudah hari Sabtu, jadi minggu ini untuk tanggal 31 Januari sampai dengan 4 Februari 2022 ya. Dan kalau dia berhasil naik ke atas 270, mau buy silakan ya. Pasang aja stop lossnya maksimum ya di 252 dan 240 maksimum banget ya. Jadi selama di atas 270 dia bagus ya. Target berikutnya sekitar 296. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 296 ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up karena dia masih peluang untuk naik ke 332 dan 356 ya. Seperti itu ya. Jadi Elsa ini memang habis naik kemudian dia koreksi, ini dia berjuang untuk naik lagi. Jadi intinya selama dia berhasil breakout ke atas 270 boleh buy ya seperti itu ya. Jadi saat ini ya tinggal pasang aja automatic order buy, naik ke atas 270 buy. Berikutnya kalau sudah naik ke atas 270 sukses, kalau mau tambah lagi ya setiap pelipatan 20 rupiah ya seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi dipakai automatic order buy ya. Jadi di set automatic aja sambil pasang trailing stopnya ya. Kalau misalnya dia gagal ya kita jual dulu ya seperti itu ya. Ini untuk daily-nya sudah saya gambarkan juga kurang lebih sama ya. 280 kalau mau tambah lagi buy up atau average up, target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 296 dengan target price-nya di 306 ya. Jadi dia akan berusaha untuk naik ke atas 270 ya untuk minggu ini ya. Mudah-mudahan dia berhasil. Memang kalau kita lihat trennya untuk Elsa ini masih cenderung downtrend ya. Kalau kita lihat arahnya ke bawah ya. Jadi ini masih spekulasi istilahnya buy on weakness ya. Mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 270 minggu ini dan minggu depannya lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BRPT ya. Jadi untuk BRPT ini kita gambarkan di sini ya. Nah ini kurang lebih area supportnya ya. Jadi sebelumnya memang kalau kita bicara mengenai support bawahnya ini kurang lebih di area 800 ya. Jadi dia saat ini dia sudah berhasil naik ke atas 850. Jadi selama di atas 850 sebenarnya peluangnya masih cukup bagus ya untuk naik lagi ke atas 1000 ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada swing low di sini ya. Ini swing high-nya ya 905. Ternyata kan minggu ini dia gagal ya. Gagal bertahan di atas 905 dan dia koreksi lagi. Jadi kalau yang mau buy, saran saya lebih baik tunggu sekalian breakout ke atas 905 buy ya. Seperti itu ya. Karena kalau sekarang ini masih cenderung resiko ya, testing area 850 dan 800 lagi ya. Jadi naik ke atas 905 lagi atau pakai swing high yang atau maaf pakai high yang ini ya 910 ya. Hanya minggu lalu naik ke atas 910 boleh buy ya. Maka target berikutnya kurang lebih di area sekitar ini ya, 1000-an ya. 1000 sampai dengan 1010 ya, ini kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ya sekitar 1100, berikutnya lagi di 1165 ya. Itu untuk BRPT ya. Ini weekly chart-nya untuk support dan resistennya ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 905 ya. Kalau naik ke atas 905 jangan ragu-ragu untuk buy ya. Lumayan potensialnya lumayan bagus ya reboundnya kalau sudah berada di atas 905. Target berikutnya di 1010 dan 1100 ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Kemudian untuk daily chart-nya di sini ya. Jadi saya gambarkan di sini untuk resisten terdekatnya kalau kita lihat di sini di area kurang lebih di area 925 ya di sini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 925, kalau mau buy silakan ya, buy high higher ya. Karena posisi sekarang memang dia dalam perjalanan testing resistance 925. Jadi kalau mau buy ada dua pilihan ya, bagi yang belum punya naik ke atas 925 buy. Kemudian target berikutnya kurang lebih kalau di daily chart-nya ya ini sekitar 1000 ya. Berikutnya lagi sekitar 1060 dan di atasnya lagi di 1100 ya. Lebih seperti ini ya. Jadi naik ke atas 925 kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja. Boleh setiap kelipatan 20 rupiah ditambah lagi atau 50 rupiah ya terserah ya. Jadi diatur sendiri pokoknya targetnya di 1000 ya. Jadi naik ditambah lagi, naik ditambah lagi. Tapi kalau dia turun jangan ditambah lagi. Itu namanya average down ya. Biasakan jangan sampai average down ya. Ini terus terang aja sebelumnya dia downtrend jangka pendeknya tapi dia berusaha untuk rebound ya. Sebelumnya dia lumayan sideways di sini ya. Di sekitar bulan Oktober sampai November pertengahannya. Jadi di sini selama berada di bawahnya 925 sebenarnya dia masih resiko. Kalaupun mau buy on weakness, nggak mau buy high sell higher di atas 925 buy ya. Ya kita tunggu aja di sekitar area di sini aja 835 ya.
Artinya kenapa tunggu di 835? Ya kalau kita mundur ke belakang ya, sebelumnya dia kok dari atas ya koreksi ya. Tapi setelah koreksi dia berusaha untuk breakout ke atas 93 ke atas 835 ya. Jadi selama berada di atas 835, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 925. Jadi kalau mau buy on weakness tunggunya di 835. Artinya bukan turun di 835 atau di bawah 835 langsung buy, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya. Ini kan sebelumnya dia rebound di sini ya. Memang setelah beli rebound Pak Sunar, besoknya gagal turun lagi. Ya. Kalau misalnya beli sekarang ya, ya posisi sini ya 835 breakout ke atas, ya pasang stop lossnya jangan terlalu dekat ya, pasang stop lossnya paling nggak di ini ya, low-nya di 800. Ya kalau dia belum kena ya, ya harusnya dia masih hold ya seperti itu ya. Nah tapi kalau di sini ini sudah dikasihkan di sini swing low-nya, acuannya di sini ya. Jadi kalau misalnya dia masih koreksi ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan breakout ya. Kalau mau buy weakness mantul atau rebound ke atas 835 buy ya, stop lossnya pasang aja di 820, maksimum ya paling yang bawah sendiri di 800 ya seperti itu ya. Jadi selama dia berada di atasnya 835 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 925. Itu kalau mau buy weakness ya. Di bawah ya resikonya memang lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau agak kecil resikonya, jadi tunggu aja naik ke atas 925 kita buy. Karena kalau dia berhasil naik ke atas 925 dia kemungkinan bisa ringan ke 9 ke area 1000 ya berikutnya ya, target price-nya. Memang sebelumnya di sini ya gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku di saham ya. Kalau sebelumnya gagal ini kalau kita lihat ya 1 2 3 kali gagal. Ini berhasil breakout ya kan. Kalau kita lihat volumenya tinggi, kenaikannya juga tinggi. Kalau kita misalnya takut terhadap resisten di sini ya, karena sebelumnya oh ini Pak sebentar naik tinggi merah-merah. Wah, ini naik lagi nggak berani beli ya. Ya kan? Ya akhirnya rugi, ini bisa naik tinggi sampai 1100 ke atas ya seperti itu ya. Ya ini memang sudah terjadi, ngomongnya gampang. Tapi saya bahasnya di sini untuk kejadian kedepannya ya. Jadi kalau naik ke atas 925 kita jangan ragu-ragu untuk buy ya seperti itu ya. Karena selama di atas 925 menurut saya sih potensialnya untuk kembali ke atas 1000 itu lebih besar ya daripada kalau dia masih di bawah 925 ya seperti itu ya. Untuk BRPT kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Medco ya. Kalau kita lihat Medco ini pembelian asing juga lumayan naik ya di sini ya, tinggi ya. Grafik kuning ini adalah pembelian asing. Kalau dari weekly chartnya sebelumnya sudah saya gambarkan untuk Medco juga ya, di 12 Desember juga ya, singkat saya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 505 itu boleh buy ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Nah di sini ya, memang sebelumnya dia sempat turun tapi dia sudah berhasil naik lagi, kita buy back ya seperti itu. Nah kalau posisi seperti ini yang belum punya, kalau pakai weekly chart ya, pakai grafik mingguan nggak pakai daily ya, tunggu aja kalau dia naik ke atas 560 kita buy, kita ikut di range berikutnya. Jadi 560 ke atas buy, target berikutnya di sekitar area 600 sampai 613an di sini ya. Kalau kita lihat hanya di sini itu 615 ya. Ini berdasarkan Fibonacci retracement. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, itu ada video deskripsi bawah ini, ada 3 video ya mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Silakan ditonton. Menurut saya sih bermanfaat banget ya. Sejauh ini feedback-feedbacknya yang saya dapat, video tersebut sangat membantu ya. Dan saya juga sering pakai Fibonacci retracement dan extension dalam analisa saya ya. Jadi di sini dia perjalanannya masih cukup bagus ya, naik ke atas ya. Mudah-mudahan dia lancar. Intinya selama di atas 505 dia masih ada potensial bagus untuk naik paling nggak ke 615. Kalau dia breakout lagi ya berikutnya sekitar 680 di sini ya areanya. Di Fibonacci retracement 23,6%. Ini grafik mingguannya. Kalau untuk grafik daily-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy weakness di 530 ya. Jadi yang rajin nonton mencatat, ini sudah pernah saya sebutkan buy weakness di dua area 462 atau 530 ya. Jadi ini 462 kan sudah rebound ke atas ya, berhasil bertahan dia rebound ya. 530 juga rebound, harusnya sudah tambah lagi. Yang ngikutin saya dari awal ya, ini sudah pasang automatic order buy ya, lumayan profitnya 462, 494, 510 tambah lagi ya. Jadi targetnya berikutnya dia akan menguji 555. Nah posisi seperti ini kalau mau buy ada dua pilihan, buy on weakness tunggu lagi di sekitar area, kalau ditunggu di area 530 terlalu dekat mungkin ya, mungkin bisa tunggu di area buy on weakness di tengah-tengahnya antara 462 dan 530, jadi tunggu aja di 494. Artinya kalau dia koreksi di 494 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy, atau di 510 ya di atasnya. Jadi intinya garis-garis ini untuk acuan untuk buy-nya ya. Kalau dia berhasil rebound kita buy, naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Jadi di sini sejauh ini untuk Medco dia masih cukup bagus ya potensialnya ya. Jadi menurut saya sih masih ada peluang
untuk naik sampai paling enggak kemungkinan di 625 kelihatannya bisa ya. Tapi perlu dipahami kadang-kadang kalau dia sudah naik tinggi, dia nggak lama lagi dalam 3 hari dia bisa koreksi lagi kurang lebih sampai menyentuh support sebelumnya ya. Jadi di sini yang nggak berani ya tunggu aja buy and weakness di 494. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas 555, silakan buy target berikutnya di 590 dan 625. Yang mudah-mudahan aja breakout ke atus 540 ya. Jadi untuk Medco peluangnya masih cukup bagus, dan ini kalau kita lihat sudah mulai mengarah ke atas ya. Yang mudah-mudahan aja lancar reboundnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya weekly chartnya ini untuk BRMS ya. Jadi grupnya Bumi ya. Saya bilang grupnya Bumi ini ya. BRMS ya. Dia untuk BRMS ini pernah saya bahas sebelumnya ya di 11 Agustus 2021 ya, analisa saham ya. Jadi silakan ditonton kalau nggak percaya. Waktu itu saya sudah sebutkan kalau sudah berhasil bertahan di atas 92 dan selama dia bertahan di atas 92, jadi dia kemungkinan masih bisa sampai targetnya di 132, dan memang terakhir dia terbukti kan ya kan, dia penutupan berhasil breakout ke atas 132 dan bahkan sekarang ini dalam perjalanan ke 150 ya. Jadi yang lagi nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, profitnya lumayan ya seperti itu ya. Tapi harus tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Kenapa saya pasang garis-garis seperti ini? Bukan membuat Anda bingung, enggak ya. Sebelumnya ada yang kritik saya, Pak Sunar kalau ngajarin jangan gitu dong, jangan pakai garis-garis nanti buat orang salah kaprah katanya ya. Katanya sih salah caranya, harusnya pakai brokermologi gitu atau bandermologi. Enggak ya. Saya di sini fokusnya untuk klasik TA, support dan resistennya. Jadi percuma kalau ada broker, misalnya ada satu broker sebut saja MG ya, katanya terkenal dulu ya. Kalau MG koleksi pasti naik gitu ya. Kalau MG koleksi pasti naik, semua orang pasti kaya raya ya. Sudah gampangnya gitu. Sudah buka broker aja di MG, minta istilahnya stock tip dari brokernya MG. Kalau dia borong, kita ikutan borong kaya raya. Nggak ada orang kerja nanti ya. Nggak betul seperti itu ya. Ya mungkin beberapa yang naik, MG yang borong naik tinggi ya, percaya aja ya seperti itu. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya, bukan ke broker. Karena kalau Anda bicara mengenai brokermologi ya, orang bicaranya mengenai bandar, ujung-ujungnya nanti dia juga lihat brokernya ya. Bisa saja saya belinya pakai MG, kemudian saya pindahkan dari MG ke broker lainnya ya, broker YP. Saya jualnya di YP, kemudian saya beli lagi di MG. Bisa, nggak ada larangan ya seperti itu ya. Jadi buat apa kita lihat seperti itu? Walaupun koreksinya banyak MG tapi nggak naik-naik atau harganya makin turun ya percuma kan ya seperti itu. Kalau kita fokus di pergerakan harganya naik ya kita buy. Selama dia di atas supportnya, belum kena trailing stop, belum kena stop loss ya kita masih hold ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah. Kalau Anda lihat running trade tambah parah lagi ya seperti itu. Kalau lihat running trade ya lebih parah lagi. Memang scalping itu di saham kalau yang jago ya bisa profit banyak, bisa kaya raya ya. Tapi nggak semua orang bisa ya. Jadi saya ajarkan ilmu yang benar aja. Support resistennya kalau weekly-nya di resisten berikutnya di 150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 150, mau tambah lagi atau average up silakan, target berikutnya masih bisa ke 175. Kalau misalnya Anda nggak berani beli sekarang ya tunggu aja di sekitar area 132. Kalau dia koreksi, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Atau tunggu di area 113 ya. Seperti itu ya. Ini untuk weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kemudian untuk daily-nya kalau mau buy weakness tunggu di area 131 atau 120. Jadi ada dua area, kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy. Ini kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 141 buy, naik ke atas 146 tambah lagi, target berikutnya dia akan menguji 151. Kalau dia berhasil naik lagi, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 170 dengan targetnya di 180 ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini BRMS masih cukup bagus. Fokus saya di pergerakan harganya. Saya bukan fokusnya di bandar atau berita atau forimologi. Jadi kalau ada berita seperti misalnya ada right issue atau warrant ini saham report atau enggaknya, atau apakah ada berita yang katanya grupnya Bumi menemukan emiten yang rare earth ya, yang katanya bisa jual mahal, seperti itu. Saya nggak lihat berita itu. Yang penting pergerakan harganya. Kalau dia ketemu, anggap saja dia ketemu banyak berlian lah di tanah yang miliknya dia yang dikuasai ya. Tapi harganya kalau nggak naik-naik ya percuma ya. Sampai kapan ya? Tapi kalau dia, walaupun dia nggak nemu berlian pun, kalau misalnya harganya naik ya, kalau kita mau trading buy ya mau cuan ya dari capital gain-nya ya kita buy seperti itu ya. Jadi fokusnya saya di support resistennya aja, nggak perlu lihat broker A, broker B, broker C ya. Yang penting harganya kalau dia naik ya itu
kita lihat aja breakout dari resistennya, oh berarti itu supportnya ya. Ya kita pakai acuan itu, terus kemudian kalau dia breakdown ke bawahnya ya kita jual dulu ya, seperti itu. Jadi ini gambarnya, garis-garisnya sudah saya berikan. Trading itu mudah ya. Kalau sudah ada acuan garis-garisnya, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, kalau naik lagi average up-nya di mana, itu mudah banget ya. Tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan pasang automatic order sell untuk trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ENRG. Jadi ENRG sudah pernah saya gambarkan garisnya juga. Ini supportnya 104, 124. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 104, kalau yang mau buy silakan ya. Karena kalau dia sudah bertahan di atas 104 ya, dia ada peluang untuk naik ke atas 124 ya. Sebelumnya di sini ya. Selama bertahan di atas 104 ya. Jadi kalau mau buy sekarang, stop lossnya di 104. Maksimum stop lossnya di 96 ya. Memang saham ini memang cenderung banyak orang mengatakan saham gorengan, bahaya. Grupnya Bumi ya. Masih satu grup ya. Saya di sini netral aja ya, jadi fokus ke pergerakan harganya. Selama di atas 104 ya masih cukup bagus. Resiko ya sesuai dengan profil masing-masing ya. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya. Sudah mudah gitu aja ya. Kalau di sini target berikutnya di 124 selama bertahan di atas 104 ya. Mau buy silakan, bertahap aja. Ini garis-garisnya untuk support resistennya untuk daily ya. Jadi agak beda. Di sini pasang aja trailing stopnya 112 ya, yang paling dekat. Kalau misalnya buy sekarang ya stop lossnya atau trailing stopnya ya agak jauh memang ya di 104 ya. Jadi selama berada di atas 104 dia masih ada harapan. Naik ke atas 117 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 121 tambah lagi silakan ya. Jadi garis-garis ini untuk buy up atau buy ya. Kalau naik ke atasnya kita buy. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah naik ke atas 117 kita tambah lagi. Kemudian gagal bertahan di atas 117 ya kita pasang trailing stopnya. Tapi kalau barusan beli, kalau naik ke atas 117 kita beli, ya pasang stop lossnya di 112, maksimum di 104 ya, seperti itu ya. Memang agak jauh karena fluktuasinya dia lumayan jauh ya. Sebelumnya dia sempat breakout ke atas 117, dia koreksinya bisa sampai 104. Jadi kita acuannya di 104 ya. Kalau turun lagi di bawah 104 ya berarti dia resikonya makin dalam ya. Kita jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu analisa sahamnya ya. Mudah banget kalau pakai support resistennya, garisnya sudah saya berikan. Tinggal eksekusi kalau suka, kalau nggak suka, kalau takut ya pilih saham yang lainnya gitu aja. Ini kalau kita lihat akumulasi asing ya, grafik kuning sudah mulai naik ya. Tapi di sini kita nggak lihat asingnya. Jadi kalau harganya naik, breakout dari resistennya ya kita buy seperti itu ya. Naik lagi kita tambah lagi. Jadi pakai sistem average up ya. Baiknya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham untuk minggu ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian ya.